Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak muncul ya. Di laptopnya enggak. Baik, ini ada masalah di laptopnya dikit Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di musholla ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, baik itu kemudian dari jalur pernikahan yaitu antara suami dan istri, atau kemudian dari jalur keturunan yaitu baik keturunan yang ke bawah, kita sebut kemarin dengan istilahnya furu, atau usul ya ke atas yang dia menjadi asal muasal keberadaan seorang, dan kemudian hawashi yaitu ke samping, baik itu keluarga atau saudara dari si mayat atau kemudian saudara dari orang tua si mayat ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang berapa jatah warisan yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris ini. Berapa besarannya? Di awal kita sudah menjelaskan bahwasannya pembahasan warisan itu poin pentingnya dua. Yang pertama, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat. Yang kedua, baru kemudian berapa besaran yang akan didapatkan. Nah, sebelum kita kemudian membahas berapa jatah bagi masing-masingnya, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya ahli waris itu ada terbagi menjadi tiga macam. Ya, ada nanti yang disebut dengan ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah pasti, ya, yang mendapatkan jatah pasti atau jatah tetap, disebut dengan ashabul furud. Yang kedua, ada yang disebut dengan asobah, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan asobah. Asobah itu yaitu mereka yang mendapatkan warisan dengan cara mendapatkan seluruh harta sisa. Jadi ada yang mendapatkan dengan jatah pasti, ada yang mendapatkan dengan harta sisa. Berapa yang sisa itulah kemudian yang didapatkannya. Secara garis besar terbagi menjadi dua tadi. Nah, nanti ada ahli waris itu yang disebut dengan zawil arham.
dia termasuk keluarga, tapi kemudian dia tidak termasuk orang yang mendapatkan warisan. Walaupun mereka nanti akan berada di opsi terakhir. Ketika tadi, misalnya seluruh ahli waris yang tadi ashabul furud yang jatah pasti tidak ada, yang jatah sisa tidak ada, barulah mereka kemudian menjadi orang yang terakhir mendapatkan. Contoh misalnya bibi. Bibi itu kan masih kerabat dari yang meninggal, tapi dia tidak termasuk ahli waris. Dia disebut dengan zawul arham. Ya, masih ada hubungan kekerabatan dengan yang meninggal. Maka dia di awal tidak ada ketetapan warisan untuk orang seperti ini. Baik. Nah. Baik. Mohon maaf, ini ada masalah di laptop. Padahal tadi malam bisa hidup. Baik, kalau kita lanjutkan. Nah, itu yang pertama tadi. Gimana? Boleh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita ketahui, siapa saja itu ashabul furud dan siapa saja itu ashabah. Ashabul furud itu dia berjumlah 13 dan mayoritasnya adalah perempuan. Ya, jadi memang yang namanya perempuan itu dia butuh kepastian. Ya, malah tidak ada perempuan yang mendapatkan ashabah jatah sisa. Semua perempuan dia mendapatkan jatah pasti. Siapa mereka? Suami, istri itu mendapatkan jatah pasti. Ashabul furud maksudnya ketentuan jatahnya pasti. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan itu kalau kita lihat ke bawah. Kemudian ke atasnya ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, kemudian nenek, baru kemudian ke samping saudara perempuan kandung, saudari perempuan seayah, dan saudari perempuan seibu. Dari semuanya itu cuma 2 laki-laki, atau mungkin 3 kita katakan, ya, suami, ayah, dan kakek. Selebihnya adalah perempuan. Itu disebut dengan ashabul furud. Mereka mendapatkan jatah tetap. Dan ashabul furud ini jumlahnya disebutkan di dalam Al-Quran besarannya ada 6. Yang pertama yaitu 2/3. Ada nanti mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Ada nanti yang mendapatkan 1/2, yang mendapatkan setengah dari harta warisan. Ada nanti yang mendapatkan 1/3. Ya, kemudian ada mendapatkan 1/4, ada mendapatkan 1/6, dan ada mendapatkan 1/8. Jadi ada 6 ashabul furud itu. Ada 6 jatah furud muqaddarah itu. Yang pertama 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, inilah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang akan mendapatkan jatah pasti dan kemudian besarannya. Adapun ashabah itu semua laki-laki yang ada di warisan itu dia mendapatkan ashabah. Semua laki-laki yang dalam warisan itu mendapatkan ashabah kecuali tadi suami. Adapun kayak ayah dan kakek itu dia punya 2 jatah. Ada kalanya dia mendapatkan jatah pasti 1/6 nanti, dan ada kalanya dia mendapatkan sisa. Jadi hukum asalnya laki-laki dari jalur nasab semuanya mendapatkan sisa. Ini kita Bapak Ibu tidak ada jatah pasti kita. Ya, kita dapatnya sisa. Tapi sisa ini kadang lebih banyak daripada yang dapat jatah pasti lagi. Jadi mending kadang ketidakpastian itu tidak selalu tidak selalu tidak enak. Ya, tidak selalu tidak enak. Karena dia bisa dapat jatah lebih banyak daripada yang mendapatkan jatah pasti. Itu yang kedua Bapak Ibu, yaitu disebut dengan ashabah. Dan seluruh laki-laki hukum jatah awalnya adalah ashabah. Dia mendapatkan jatah sisa dari pembagian warisan tersebut.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang suami dan istri. Ya, kita mulai dari suami dan istri dulu. Ya, berapa jatah yang akan didapatkan oleh mereka. Yang pertama suami. Ya, jatah suami. Yang pertama jatah suami itu adalah mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Misalnya seorang istrinya meninggal, setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, hutang-hutang kalau ada, misalnya wasiat kalau ada, maka harta warisan yang tersisa atau kemudian yang menjadi harta warisan, setengahnya itu langsung diberikan kepada suaminya. Banyak Bu ya, ya dapatnya setengah. Ya, setengah dari harta istrinya buat dia. Nah, dari mana, apa ketentuannya, kapan ini terjadi? Yaitu ketika si istri ini tidak memiliki anak. Ketika si istri ini tidak memiliki anak, baik itu anak yang langsung dari suaminya atau kemudian anak dari yang lain. Ternyata misalnya perempuan ini dia sebelumnya menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi tidak harus kemudian anak yang lahir dari hubungan pernikahan mereka. Tapi ketentuannya adalah anak dari yang meninggal. Itu dia, anak dari yang meninggal. Yang meninggal seorang perempuan dan dia memiliki anak walaupun bukan anak dari suaminya yang akan mendapatkan warisan, maka ini menjadi penghalang. Jadi syaratnya si perempuan ini memang tidak punya anak, baik anak dari pernikahan mereka atau anak dari pernikahan yang lainnya. Ini yang pertama, ya, mendapatkan 1/2. Yang kedua, jatahnya adalah 1/4. Yang kedua jatahnya adalah 1/4. Syaratnya apa? Syaratnya kebalikannya. Kalau tadi syaratnya tidak punya anak, kalau ini syaratnya dia punya anak. Kalau misalnya ahli waris atau yang meninggal ini punya anak, baik anak dari hubungan pernikahan ini atau anak dari pernikahan yang lain. Ya, ini jadi poin pentingnya Bapak Ibu harus maksudnya anak di sini adalah anak dari yang meninggal. Maka kalau misalnya memiliki anak, suami mendapatkan 1/4 saja. Dalilnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala bisa kita jumpai di surat An-Nisa ayat 12. Di awal kita telah menjelaskan bahwasanya tentang warisan itu cuma di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12 dan An-Nisa ayat 176. Jadi cuma di 3 ayat saja. Maka tadi dalilnya bisa kita jumpai di surah An-Nisa ayat 12. Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kamu para laki-laki mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh istri kamu kalau mereka tidak punya anak. Kalau mereka tidak punya anak. Fa in kana waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakan. Dan kalau mereka punya anak, maka kalian cuma mendapatkan 1/4-nya saja. Ini yang pertama, jatah warisan bagi suami. Ya, dapat setengah kalau tidak punya anak dan dapat 1/4 kalau punya anak, maksudnya yang meninggal, ya, bukan suaminya tapi yang meninggal. Kemudian yang kedua, rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu istri. Nah, ini istri, ibu-ibu. Ya, berapa jatah warisannya kalau misalnya ditinggal mati suami? Kalau suaminya meninggal, ya, kalau suaminya meninggal, berapa jatah warisannya akan didapatkannya? Maka di dalam Islam ketentuannya perempuan mendapatkan setengah dari jatah laki-laki dengan syarat yang sama. Perempuan mendapatkan setengah dari jatah laki-laki dengan syarat yang sama. Berarti berapa jatah pertama istri? Jatah pertamanya adalah 1/4. Jatah pertama istri adalah 1/4. Ketika suaminya meninggal, dia mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Dengan syarat apa?
dengan syarat suaminya ini tidak punya anak. Dengan syarat suaminya tidak punya anak, ya, baik itu anak dari pernikahan mereka atau anak dari mungkin suaminya pernah menikah dengan perempuan lain. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ternyata misalnya, ya, si suami ini punya istri lebih dari satu, ya, misalnya dia punya istri 2 atau 3 atau 4, maksimal 4, ya, maksimal seorang laki-laki boleh berpoligami dengan 4 perempuan. Maka kalau misalnya kita anggaplah dia punya istri 4 misalnya, maka jatah 1/4 tadi itu dibagi 4 lagi, maka mungkin inilah alasan terberat bagi perempuan mengizinkan suami nikah lagi, Bu, ya. Udah lepas hidup berbagi, pas meninggal pun hartanya berbagi juga. Nanti masuk surga pun berbagi suami juga di surga nanti, karena di surga nanti digabung semuanya, ya Pak. Maka berat kayaknya mau nikah lagi tuh Pak, karena perempuan tuh banyak kali pertimbangannya, karena tadi di dunia berbagi, pas meninggal hartanya berbagi juga, nanti di surga bersama juga lagi. Nah, maka kalau misalnya tadi Bapak Ibu ternyata dia punya istri lebih dari satu, maka yang jatah 1/4 tadi dibagi sebanyak jumlah mereka. Misalnya setelah dibagi 1/4 itu ternyata mendapatkan total harta 1 miliar misalnya, ya, maka tadi yang 1 miliar tadi itu dibagi lagi sesuai dengan jumlah mereka. Terima kasih, Prof. Yang ke atas itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang tadi sudah kita jelaskan, furud muqaddarah itu ada 6 ya, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Kemudian ini tadi yang sudah kita jelaskan juga ashabul furud, ya, ada namanya ashabul furud, itu yang mendapatkan jatah pasti. Ada yang disebut dengan asobah, yang bagiannya tidak ditentukan, dia hanya mendapatkan jatah sisa saja. Kemudian ada yang disebut dengan zawil arham, yang dia tidak termasuk ashabul furud, tidak termasuk juga asobah, ya. Kalau ashabul furud dari jatah pasti, asobah itu jatah yang sisa, zawil arham tidak mendapatkan jatah warisan. Tapi tadi dia di opsi terakhir, ketika ashabul furud dan asobah tidak ada, baru mereka dapat, ya, baru mereka mendapatkannya. Kemudian siapa saja tadi ashabul furud ini sudah kita sebutkan: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, ibu, kakek dari ayah, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, dan saudara seibu dan saudari seibu. Ya, jadi mayoritasnya adalah perempuan. Nah, ini tadi yang suami, ya Bu, ya. Jadi suami tadi jatahnya setengah ketika si mayit, yaitu istrinya, tidak memiliki keturunan sama sekali, ya, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, atau mungkin keturunan ke bawahnya, mungkin dia tidak punya anak atau anaknya sudah meninggal tapi ternyata punya cucu, maka otomatis itu juga dihitung, ya, dia baik anaknya langsung atau anak dari anaknya, ya. Maka kalau dia tidak ada, ini kalau disilang tidak ada berarti Bapak Ibu, maka suami dapat setengah. Kalau ada, maka suami mendapatkan 1/4. Nah, ini dalilnya surah An-Nisa ayat 12. Nah, kemudian tadi ini untuk istri. Istri tadi yang pertama jatahnya adalah 1/4. Ya, kapan istri dapat 1/4? Ketika yang meninggal ini tidak memiliki anak. Ya, dan 1/4 itu kemudian kalau istri lebih dari 1 dibagi sesuai jumlah mereka. Jadi bukan kemudian 1/4 ya habis jadinya. 1/4 jadi 1 juga habis jadinya. Maka 1/4 ini dibagi sebanyak jumlah mereka, dan tidak ada perbedaan mohon maaf antara istri muda istri tua, tidak ada, semuanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah hartanya tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jatah istri yang kedua adalah 1/8.
Ya, istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya ketika suaminya meninggal, yaitu ketika suaminya ini memiliki keturunan. Ya, baik itu keturunan yang langsung, ya anak laki-laki atau anak perempuan, atau keturunan di generasi berikutnya, ya cucu laki-laki atau cucu perempuan. Intinya kalau punya keturunan, maka istri mendapatkan 1/8. Nah, kenapa kemudian Bapak Ibu kok perempuan dapat setengah dari laki-laki? Karena memang secara tanggung jawab laki-laki harta yang mendapatkannya itu ada hak orang lain di situ. Ya, ada hak, misalnya ternyata dia punya anak, ada hak nafkah untuk anaknya. Anaknya udah dapat warisan juga, dapat nafkah juga lagi. Tapi kalau perempuan tidak, harta yang didapatkannya itu adalah hak pribadinya. Ya, tidak ada hak orang lain di situ kecuali kalau dia mau memberikannya. Baik, apa dalilnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya juga sama, yaitu di surat An-Nisa ayat 12. Ya, di surat An-Nisa ayat 12, lanjutan ayatnya Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi kalian perempuan mendapatkan 1/4 dari yang ditinggalkan oleh suami ketika si perempuan atau si suami tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak, maka perempuan atau istri mendapatkan 1/8. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu kita lanjut kepada anak perempuan. Jadi yang kita bahas Bapak Ibu jatah yang pasti saja. Karena yang asobah tidak bisa dibahas. Ya, yang asobah tidak bisa dihitung berapa jatahnya. Kenapa? Karena ada sisa. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu laki-laki, berapa jatah warisannya? Nunggu sisanya berapa itu buat kita. Ya, nunggu sisanya berapa itu untuk kita. Tidak bisa dihitung dari awal. Tapi kalau ashabul furud itu bisa. Ya, bisa dipastikan. Berikutnya anak perempuan. Ya, anak perempuan dia akan mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Jadi ini bisa ayahnya, bisa ibunya. Ya, tergantung yang meninggal siapa. Mendapatkan setengah dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Dia anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudari perempuan. Dia anak perempuan tunggal. Jadi Bapak Ibu kalau ada misalnya di sini yang anak tunggal, ibu-ibu maksud saya gitu ya, ibu-ibu ada yang anak tunggal, atau mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak perempuan tunggal, maka ini jatah warisannya. Ya, setengah harta warisan itu untuk dia semuanya. Ya, banyak. Ya, setengah diberikan kepada anak perempuan. Syarat tadi dia anak tunggal, tidak punya saudari, tidak punya saudara. Ya, memang anak tunggal saja. Baik, kemudian berapa jatah bagi anak perempuan lagi? Jatah yang keduanya adalah mendapatkan 2/3. Kalau tadi yang pertama jatahnya adalah 1/2, maka yang kedua jatahnya adalah 2/3. Anak perempuan mendapatkan 2/3 dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kapan? Syaratnya yaitu ketika dia adalah 2 orang atau lebih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak semuanya perempuan, atau ibu-ibu ternyata bersaudari perempuan semuanya, ya berapapun jumlahnya, yang penting lebih dari 2 atau lebih, maksudnya dia dan kakaknya dan adiknya, pokoknya berapapun jumlahnya, maka mendapatkan 2/3 dan dibagi sama rata. Ya, syarat berikutnya tadi sama, tidak ada anak laki-laki. Jadi memang di keluarga itu perempuan semua anaknya, maka 2/3 itu semua untuk mereka. Dan tadi dibagi sama rata, tidak melihat usia, dibagi sama rata, tidak melihat usia. Karena kan masalah usia ini kan hanya masalah angka saja. Mungkin dia sekarang kecil, kan tidak tahu sampai kapan dia hidup. Ya, sampai kapan dia hidup, mungkin lebih panjang hidupnya lagi daripada kakaknya. Ya, misalnya tadi si kakak karena merasa lebih dewasa,
masa jatah saya sama adik saya yang baru lahir, kata dia. Ini adiknya baru lahir, dapat pula jatah sama dia misalnya. Memang seperti itu ketentuannya. Karena tadi masalah ajal tidak ada yang tahu. Tahu-tahu kakaknya tidak lama setelah itu meninggal, adiknya masih panjang lagi perjalanannya misalnya. Maka pembagiannya tidak ditentukan sesuai dengan usia, tapi dibagi sama rata. Ya, dibagi sama rata. 2/3 itu untuk mereka semuanya. Kalau berdua dibagi 2, bertiga dibagi 3, sebanyak jumlah mereka maka dibagi. Dan tadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya anak di sini adalah anak kandung. Ya, hanya untuk anak kandung saja. Kan bisa jadi misalnya ternyata ini anak tiri misalnya, anak angkat misalnya, maka anak tiri dan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari yang meninggal. Ya, dari yang meninggal, dari ibu angkat atau ayah angkatnya. Dalilnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita jumpai di surah An-Nisa ayat 11, ya, ayat sebelumnya. Yaitu Allah mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nisfu, dan kalau dia tunggal, anak tunggal, maka dia mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka ini yang anak-anak perempuan ini lebih dari 2 orang, maka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Baik, ini jatah untuk anak perempuan. Paham Ibu-ibu? Paham Bu ya? Udah tahu berapa jatahnya kan? Lumayan lah Ustaz. Tapi ternyata ada saudara laki-laki, Anda jadi Bu. Jadi ini kalau ibu-ibu hanya anak tunggal perempuan atau sekeluarga perempuan semua. Tapi kalau ada punya saudara laki-laki bakal. Tidak seperti itu ketentuan pembagiannya. Jadi ingat Bu ya, nih kalau memang perempuan saja, ini kan tidak ada mu'asib. Mu'asib itu maksudnya anak laki-laki yang menyebabkan dia menjadi asobah. Jadi kalau ada anak laki-laki gimana pembagiannya Ustaz? Maka si perempuan ini ditariklah oleh anak laki-laki ikut jatah dia. Jatah anak laki-laki apa? Asobah. Maka mereka mendapatkan harta sisa, baru kemudian harta sisa itu mereka bagi. Udahlah dibagi dapatnya setengah pula lagi. Jadi dibagi tidak dibagi sama rata, tapi dibaginya perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah dari yang didapatkan oleh anak laki-laki. Ya, dan ini ketentuan syariat, maka inilah yang kemudian harus dijalankan. Nah, tinggal nanti kan kemarin kita bahas, kalau mau ada hitungan-hitungan di belakang itu setelah dibagi boleh. Udah dibagi misalnya kan, udah dapat, terus ada yang kemudian mulai mengangkat bicara. Ini kayaknya adik kita yang perempuan nih, dia kayaknya butuh lebih banyak. Ada enggak yang mau ngasih? Itu boleh tuh. Ada enggak mau yang jatahnya dikurang? Itu boleh. Ya, setelah kemudian tadi dibagi dapat ketentuannya semua boleh. Atau mungkin dari adik perempuan tuh, dari yang perempuan tuh yang minta, yang apa namanya, mengusulkan. Ada enggak yang mau ngasih tambah buat saya ini gitu. Enggak masalah. Ya, kalau misalnya memang ini disepakati maka itu diperbolehkan. Ya, setelah kemudian dibagi di awal. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan yaitu jatah untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat warisan. Ya, cucu hanya dari keturunan anak laki-laki saja. Maka anak yang dari jalur ibu tidak dapat warisan. Ya, atau anak yang dari jalur ibu tidak dapat warisan, yang dapat warisan hanya anak dari jalur ayahnya. Misalnya bapak ibu sekarang punya anak, ya, maka anak kita, ya misalnya perempuan, kita hitung perempuan, kalau yang dia dari jalur laki-laki maka dia mendapatkan warisan dari kakeknya. Tapi kalau dari jalur yang perempuan itu tidak ada peluang, karena dia tidak termasuk ahli waris dan dia berarti disebut dengan zawil arham. Disebut dengan zawil arham. Baik, berapa jatahnya? Jatahnya yang pertama adalah setengah. Ya, cucu perempuan akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh kakek atau neneknya. Ya, ini misalnya kakek atau neneknya meninggal,
maka dia mendapatkan setengah dari total harta warisan yang ditinggalkan. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, tidak ada penghalang di atasnya. Ya, tidak ada penghalang di atasnya. Baik itu adalah ayahnya, kan otomatis ini kan jalurnya jalur laki-laki, berarti syaratnya ayahnya sudah meninggal. Ya, ayahnya sudah meninggal. Atau kemudian saudara dan saudari dari ayahnya. Ya, jadi bukan penghalangnya ayah saja, tidak, tapi saudara dan saudari dari ayahnya itu menjadi penyebab terhalangnya dia. Jadi syaratnya memang putus generasi, Bapak Ibu. Jadi kakek dan neneknya ini semua anak sudah meninggal. Yang meninggal ini, si kakek atau si nenek ini, dia memang tidak memiliki anak lagi, dia cuma punya cucu. Ya, jadi generasi di atasnya sudah meninggal semuanya. Ya, misalnya yang meninggal ini dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dari anak laki-lakinya punya anak perempuan. Dari anak perempuannya punya anak juga perempuan. Maka yang dapat warisan cuma anak perempuan dari anak laki-laki saja. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan syarat berikutnya tadi, dia harus cucu tunggal. Ya, dia harus cucu tunggal. Tidak ada cucu yang lain kecuali cuma dia saja. Ya, cucu tunggal dari yang meninggal dari jalur laki-laki. Bisa jadi ada cucu lain tapi ternyata dari jalur anak perempuan. Ini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Contoh misalnya seorang kakek-kakek meninggal. Kakek-kakek ini dia dulunya punya anak laki-laki dan perempuan. Yang anak laki-laki dia punya anak perempuan satu. Yang anak perempuan punya anak perempuan juga satu. Maka yang dapat warisan siapa? Cuman anak perempuan dari yang anaknya yang laki-laki. Anak perempuan dari anak perempuannya sebelumnya itu tidak dapat warisan. Ya. Dan syaratnya tadi semua anaknya sudah meninggal, dia cuma punya cucu saja. Jadi kalau bahasa gampangnya Bapak Ibu, cucu tunggal. Ya, ini mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh kakek atau neneknya. Kemudian yang berikutnya yaitu jatah warisan. Jatah yang keduanya adalah 2/3. Ya, jatah yang keduanya adalah 2/3. Dan syaratnya sama tadi dengan anak perempuan, yaitu ketika jumlahnya 2 orang atau lebih. Ya, misalnya ternyata si kakek ini dia punya anak laki-laki misalnya 2 orang. Masing-masing anak laki-lakinya ini punya keturunan perempuan. Maka semua cucunya ini akan mendapatkan warisan. Kalau si kakek atau nenek ini meninggal, syaratnya tadi ya generasi di atasnya sudah tidak ada lagi. Ya, anak laki-laki, anak perempuan tidak ada, dan cucu laki-laki juga tidak ada. Jadi si kakek atau nenek ini dia keturunannya cuman perempuan saja. Ya, dia punya cucu dan semua cucu adalah perempuan. Baik, ini jatahnya Bapak Ibu. Jadi mirip tadi sama dengan anak perempuan tadi. Nah, tapi kemudian ada satu jatah tambahan lagi. Yang jatah berikutnya adalah 1/6. Ya, jatah berikutnya cucu perempuannya adalah 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Yaitu ketika bibinya ada. Ya, ketika anak perempuan dari yang meninggal itu masih ada dan dia jumlahnya 1 orang, ya, dan kemudian anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada. Ini kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, meninggal seorang kakek-kakek misalnya. Kakek-kakek ini dia punya anak 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya ini kemudian punya anak lagi, yaitu berjenis kelamin perempuan. Ya, jumlahnya terserah, mau 1, mau 2, mau 3, sama saja, dapatnya tetap 1/6. Ya, kemudian dari anak perempuannya ini terserah mau ada keturunan, tidak ada keturunan, tidak pengaruh. Ya, maka kemudian ayah dari anak perempuan atau cucu perempuannya meninggal. Jadi kakek ini tadi anaknya laki-laki meninggal, cuma tinggal 1 anaknya, anak yang perempuan. Maka kalau kemudian si kakek ini meninggal, maka pembagian warisannya adalah anak perempuannya dapat setengah, ini kan sudah kita bahas sebelumnya, dan cucu perempuannya mendapatkan 1/6. Ya, anak perempuannya dapat setengah dan cucu perempuannya mendapatkan jatah 1/6.
Dari mana kemudian 1/6 ini melengkapi jadi 2/3? Nah, ini matematika nih Bapak Ibu. Ya, gimana ceritanya kok bisa 2/3 jadi 1/6? Maksudnya adalah 2/3 dikurangi 1/2 itu dapat 1/6. Ya, ini tidak bisa pula kita cari-cari di sini ya. Jadi 2/3 dikurangi setengah, diambillah oleh anak perempuan jatah setengahnya, tinggal 1/6, maka itulah jatahnya. Tapi kalau misalnya ternyata si mayat ini punya anak perempuan lebih dari satu, ya, tak 2, tak 3, otomatis mereka sudah dapat 2/3, maka cucu terhalang. Udah habis, tidak ada lagi untuk melengkapi 1/6 itu. Ya, nggak ada lagi untuk melengkapi 2/3 itu. Jadi kalau misalnya bibinya, berarti kita anggap bibi gitu kan, ternyata bibinya ada 2 orang, maka otomatis warisan itu berhenti di bibinya saja. Mereka dapat 2/3 dan dia sebagai cucu sudah dapat warisan karena sudah terpenuhi kuota 2/3 tadi. Ya, kuota 2/3 tadi sudah terpenuhi. Baik, mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bagaimana ketentuan ini? Apa dalilnya? Sebenarnya dalilnya sama dengan dalil anak perempuan tadi. Ya, dalil yang sama. Ya. Ini tadi penjelasannya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11 juga, tapi dengan cara kias. Ya, dikiaskan. Kiaskan itu berarti disamakan hukumnya terhadap sesuatu yang sudah ada dalilnya. Bicara di Quran tidak ada dalil tentang cucu perempuan, yang ada dalil tentang anak perempuan. Maka kemudian oleh para ulama dikiaskan. Untuk cucu perempuan dari mana ketentuannya? Dengan jalur kias. Ketika misalnya anak perempuan tidak ada, maka jatahnya akan berpindah kepada cucu perempuan dengan alasan apa? Sama-sama keturunan berjenis kelamin perempuan dari yang meninggal. Jadi ilahnya tadi, alasannya kenapa bisa dikiaskan, karena dia sama-sama keturunan perempuan dari yang meninggal. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Ya, insya Allah ya. Memang kalau masalah matematika hitung-hitungannya agak banyak. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang jatah ayah lagi. Ya, tentang jatah ayah. Ini kalau saya mengajarkannya Bapak Ibu sama santri, saya katakan bayangkan kalau tadi contohnya tentang anak perempuan, maka bayangkan itu kita khusus ibu, berarti ayah yang meninggal. Kalau cucu, posisikan diri kita sebagai cucu, ya. Nah, kalau untuk ayah ini posisikan kita sebagai mayatnya. Ya, posisi kita sebagai mayat, kita meninggal nih ceritanya. Ya, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal, berapa ayah kita dapat? Ya, berapa ayah kita dapat? Atau bisa juga kita posisi kita sebagai ayah ketika kita memang sudah punya anak. Jadi kan kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah punya anak dan masih punya ayah, bisa posisikan dua-duanya. Bisa posisikan diri kita sebagai si mayat. Kalau kita meninggal, nanti ayah kita berapa dapatnya? Atau posisikan diri kita sebagai ayah, nanti kalau anak saya meninggal, saya berapa dapatnya. Nah, ini bukan berarti Bapak Ibu ini kok udah ngitung-ngitung warisan, tidak. Ini kita harus hanya sekedar tahu saja. Oh, begitu jatah saya ternyata. Berapa jatah ayah? Jatah ayah yang pertama adalah 1/6. Kapan ayah dapat 1/6? Yaitu ketika si mayit ini dia memiliki keturunan, ya, keturunan baik itu keturunan anak laki-laki atau anak perempuan, dan ini ya, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ya. Boleh ada salah satu saja atau kemudian semuanya, ada semuanya atau salah satu saja, maka ayah dapat 1/6. Misalnya ini di posisi kita sebagai mayat Bapak Ibu. Kalau kita meninggal karena kita punya keturunan, kita punya anak, maka ayah kita dapat 1/6. Ya. Ini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, punya anak, maka ayah kita kalau kita meninggal dapat 1/6 dari yang kita tinggalkan, 1/6. Jadi jangan kemudian dibagi habis hanya antara anak-anaknya saja, ya kan? Apa pula ayah dapat, kalau bagi anak berarti kakek gitu kan? Apa pula kakek kita kasih, udah berumur pula, untuk apa lagi harta sama dia, tidak butuh dia, tidak boleh.
ya harus kemudian ditetapkan di awal jatahnya dan diserahkan. Nanti kalau sama kakek ini dikasih lagi ke cucunya terserah, ya itu lain cerita. Maka yang pertama dapat 1/6 dengan catatan tadi, si mayat ini memiliki keturunan, baik itu keturunannya laki-laki maupun perempuan, atau keturunannya adalah laki-laki saja, ya. Jadi baik keturunan laki-laki dan perempuan atau keturunannya hanya laki-laki saja. Ini yang pertama, jatahnya adalah 1/6. Nah, kalau misalnya si kakek ini atau yang meninggal memiliki keturunannya perempuan saja, tidak ada keturunan laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi jatahnya bertambah. Jatah pastinya adalah 1/6, kemudian nanti mendapatkan jatah sisa dari hasil pembagian warisan tadi. Ini kalau ada, kalau tidak ada berarti maka tidak mendapatkan. Jadi jatah ayah itu Bapak Ibu 1/6, ya. Kalau misalnya yang meninggal memiliki keturunan, baik itu keturunannya laki-laki dan perempuan atau keturunannya laki-laki saja, itu dapat 1/6. Tapi kalau keturunannya hanya perempuan saja, itu dapatnya 1/6 plus sisa, ya, 1/6 plus sisa. Baik, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan hal ini? Baik, ya, karena belum ada yang mau dihitung kayaknya. Baik, kita lanjutkan, yaitu terhadap jatah ibu. Jadi jatah ayah seperti itu tadi, 1/6 atau 1/6 plus sisa. Kemudian yang berikutnya adalah jatah ibu. Ini ketentuannya, ya, ketentuannya dalilnya adalah di surah An-Nisa ayat 11. Ya, An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tua, ini nanti ayah ibu, nanti ibu jatahnya pun sama dengan ayah, ya. Likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya akan mendapatkan 1/6, ya, masing-masing dari ayah dan ibu akan mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya, in kana lahu walad, kalau anaknya itu memiliki keturunan, maka ayah mendapatkan 1/6 atau 1/6 plus sisa ditambah dengan sisa. Dalilnya hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, alhiqu al-faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa lil aula rajulun zakat. Yang kata Rasulullah, bagikan warisan itu kepada ashabul furud dulu. Jadi bagikan berapa jatah ashabul furud, kalau ada sisa maka baru dikasih kepada laki-laki yang paling dekat posisinya dengan mayat. Di sini kan konteksnya ketika misalnya tadi anak yang meninggal ini dia tidak punya anak laki-laki, dia cuma punya anak perempuan, maka ayah setelah dia dapat 1/6, dia punya jatah tetapnya, ditambah jatah sisa untuk laki-laki yang paling dekat dengan si mayat, karena si mayat ini tidak punya anak laki-laki, dialah laki-laki yang paling dekat dengan mayat, ya, maka otomatis dia mendapatkan jatah sisa. Dan ini jatah sisa ini Bapak Ibu kalau ada, ya, kalau ada dapat jatah sisa, kalau tidak ada maka dia tidak mendapatkan, dia hanya mendapatkan 1/6 saja. Baik, kemudian berikutnya jatah ibu. Nah, ini untuk ibu, ya, baik ini kita posisikan kita sebagai mayat dan ibu kita berapa dapat kalau kita meninggal, atau kebalikannya, ya, posisikan ini nanti kalau anak saya meninggal saya dapat berapa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jatah yang pertama ibu adalah 1/3, lebih banyak daripada ayah ternyata, ya. Ayah cuma 1/6 nih, ini ibu dapat 1/3, 2 kali lipat dari jatah ayah. Jadi tidak selamanya perempuan tuh dapat lebih sedikit daripada laki-laki. Baik, apa syaratnya? Syaratnya yang meninggal itu dia tidak memiliki keturunan, ya. Jadi yang meninggal ini tidak punya keturunan, dan juga apa? Dia tidak punya saudara. Jadi kalau kasus ini Bapak Ibu, ibu ini dia cuma punya anak tunggal, dia cuma punya anak satu,
udahlah anak satu tidak punya keturunan pula. Nah, jadi ketika meninggal itu sepertiga harta anaknya buat dia. Ya, misalnya dia sudah menikah, maka jatah istrinya tadi seperempat berarti. Ya kan, kalau misalnya mau kita hitung, misalnya seorang laki-laki meninggal, ya, tidak punya anak dia, dan dia anak tunggal, laki-laki anak tunggal, tidak punya saudara berarti. Maka kalau dia meninggal, ibunya dapat sepertiga. Ya, ibunya dapat 1/3 dan istrinya mendapatkan 1/4. Nah, banyak ibu lagi dapat daripada istrinya, ya, karena emang ikatan nasab itu lebih kuat daripada ikatan pernikahan. Ya, ikatan pernikahan bisa berakhir, tapi nasab kan tidak ada. Kan tidak ada cerita mantan anak gitu, kan tidak ada. Ya, mantan ayah, mantan ibu tidak ada. Tapi mantan istri, mantan suami ada. Jadi maka ikatan nasab inilah ikatan yang dia abadi. Tapi ikatan pernikahan bisa berakhir. Baik. Kemudian berapa jatah ibu berikutnya? Jatah ibu berikutnya adalah sama dengan ayah tadi. Ya, yaitu 1/6. Ini dalilnya tadi kan sudah kita sebutkan. Syaratnya apa? Syaratnya berarti kebalikannya. Ya, yaitu ketika yang meninggal ini dia punya anak atau kemudian dia punya saudara. Jadi kalau dalam konteks ini sama-sama ayah, dapatnya sama-sama 1/6. Jadi sekali lagi, tidak selamanya perempuan itu dapat setengah dari laki-laki. Bisa terkadang tadi bahkan lebih banyak 1/3, bahkan bisa kemudian sama. Jadi kalau misalnya kita contohkan seorang laki-laki meninggal, kemudian dia punya anak, ya, ayah ibunya masih ada, istri ada, maka pembagiannya kita anggap anaknya perempuan lah misalnya yang sudah kita hitung tadi kan, maka anak perempuannya misalnya 1 orang, maka dia dapat 1/2. Istrinya anggap 1 orang, maka dia dapat 1/8. Ya, mau berapa jumlah istri sama dapat 1/8. Ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6 plus sisa. Ya, karena tadi kita buat contohnya anaknya adalah anak perempuan. Kalau kita buat contoh anak laki-laki biar sama dapatnya. Ya, kalau contohnya anak laki-laki berarti si istri dapat 1/8. Ini seorang laki-laki meninggal punya anak laki-laki. Kalau tadi kan contohnya dia punya anak perempuan. Kalau dia punya anak laki-laki, maka yang istrinya yang meninggal ini dapat 1/8 tetap. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Anak laki-laki dapat berapa, Bapak Ibu? Sisanya baru untuk anak laki-laki. Nah, dapat sisa dia. Nama laki-laki itu sisa aja dapat. Ya, kalau anak perempuan langsung dapat jatah pasti setengah. Anak laki-laki enggak. Dibagi ke orang dulu, sisa baru dia dapat. Dikasih ke istri yang meninggal. Ya, baik itu istri itu adalah statusnya sebagai ibu kandung dia atau ternyata ibu tiri. Misalnya ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain misalnya. Kemudian ayahnya meninggal. Maka tadi istri dapat 1/8, ayah dari yang meninggal dapat 1/6, berarti kakek dari anak laki-laki ini. Kemudian ibu dapat 1/6, nah si anak laki-laki mendapatkan sisanya. Diambil sama ayah 1/6 jatah dia, ibu 1/6 jatah dia, si istri 1/8 sisanya. Cara mencarinya Bapak Ibu, ini lagi-lagi masalah matematika, kita harus samakan penyebutnya dulu. Ya, samakan penyebut dari 6, 6 dan 8. Ya, KPK-nya berarti 24 ya. 24 berapa ya? Ya 24 kan? 24 itulah baru nanti jatah si ayah berarti 1/6 dari 24. Ya. Berarti 6 dibagi 24 dapat 4. Maka ayah mendapatkan 1/4 dari 24. Ya, mendapatkan 4/24 maksud saya, mendapatkan 4 bagian dari 24 tadi. Ibu sama mendapatkan 4 bagian dari 24 tadi. Istri mendapatkan 24 dibagi 8 dapat 3 bagian. Saya sering mencontohkan gini Bapak Ibu, cara gampang hitungnya kita anggap misalnya total hartanya 24, entah 24 juta, entah 24 miliar misalnya, anggap 24 miliar lah hartanya. Maka tadi ayah dapat 4 miliar, ibu dapat 4 miliar, istri yang meninggal dapat 3 miliar. Ya, 4 miliar, 4 miliar, 8 miliar, tambah 3 miliar,
11 miliar, sisanya itulah buat anak laki-laki. Ya, maka 13 miliar buat anak laki-laki. Jadi tidak selamanya sisanya dikit. Ya, dia memang dapat sisa, tapi sisa dari pengurangan yang lain masih banyak, nah itu dia dapat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu jatah untuk ibu ya ketika misalnya si mayat ini meninggal. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Ya, dalilnya sama di surat An-Nisa ayat 11 juga. Ya, Allah mengatakan fa illam yakul lahu waladun warithu abahu fali ummihi thuluts. Kalau yang meninggal ini tidak punya anak, ya, warithu abahu, maka ayahnya dapat warisan. Fali ummihi thuluts, maka ibu dapat sepertiga. Jadi ibu dapat sepertiga kalau anaknya yang meninggal tidak memiliki keturunan. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, dan bagi kedua orang tua ayah ibu mendapatkan 1/6 kalau misalnya anak mereka meninggal. Mimma taraka in kana lahu walad. Ya, fa in lam yakul fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Atau misalnya yang meninggal ini dia cuma punya saudara saja. Ya, tidak punya anak, ibu juga tetap dapat 1/6. Contoh misalnya Bapak Ibu, seorang ibu memiliki 3 orang anak. Ya, seorang ibu memiliki 3 orang anak, meninggal salah seorang anaknya. Dan anaknya meninggal ini tidak memiliki keturunan, maka ibu tetap mendapatkan 1/6. Walaupun anak itu tidak punya keturunan, tapi apa? Ada saudara dari yang meninggal. Nah, itulah ada peluang memang saudara ini akan mendapatkan warisan dari saudaranya. Ya, seorang saudara atau saudari akan mendapatkan harta warisan dari saudara atau saudarinya yang meninggal. Ya, maka jatah ibu tadi cuman tersisa mendapatkan 1/6. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Apakah ada waktu yang tepat untuk hak tersebut? Oke, baik. Ya, kalau kita bicara masalah waktu, berarti waktu yang tepat adalah langsung setelah kemudian sudah selesainya hitungan-hitungan tadi. Ya, sudah tuntas biaya penguburan jenazah, sudah dikeluarkan. Hutang-hutang semuanya sudah dilunasi. Kemudian wasiat sudah dikeluarkan. Maka itulah waktunya. Ya, itulah waktu pembagian, dan sebaiknya memang disegerakan. Kenapa? Khawatir ada yang keburu meninggal lagi nanti. Maksudnya dari ahli waris maksud saya. Ya, ternyata misalnya mereka 2 beradik, ya kan? Karena tidak langsung dibagi, setelah setahun dibagi, adiknya keburu meninggal. Padahal harusnya dia sudah sempat menikmati harta warisan itu. Tapi karena terlalu lama ditunda, dia keburu meninggal. Otomatis dia tidak mendapatkannya, tidak menikmatinya. Ya, maka memang sebaiknya pembagiannya adalah disegerakan, agar memang ahli waris ini mendapatkan haknya ketika dia masih hidup. Karena kalau sudah meninggal ya tetap dibagi juga, cuman jatah yang sudah dibagi buat dia dibagi lagi buat ahli waris berikutnya. Ya. Dan yang kedua, khawatirnya kalau semakin lama berkurang harta itu nanti, entah terpakai, entah apa, entah segala macam. Ya, tidak langsung dibagi. Mungkin tidak berkurang secara jumlah, tapi ternyata berkurang secara nilai jual misalnya. Ya kan? Tidak langsung dibagi mobil tuh. Ternyata setelah setahun harga sudah turun. Tidak langsung dijual misalnya, ketika ternyata setelah setahun harganya turun misalnya. Maka memang sebaiknya disegerakan pembagiannya setelah tadi lunas hutang, wasiat semuanya, maka langsung dibagikan. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.